Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamka dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Tadris IPS semester 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang landasan politik pendidikan. Dosen pengampu Pak Nurdiansyah MPD. Yang pertama yaitu pengertian politik. Politik berasal dari kata politia yang diperkenalkan oleh Plato pada tahun 347 sebelum Masehi. Dengan makna segala hal mengenai negara, kemudian dikembangkan oleh Aristoteles pada tahun 322 sebelum Masehi yang bermakna suatu seni untuk mengurus dan mengatur negara. Politik dipahami sebagai kegiatan suatu sistem negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian politik menurut B.M. Marbun dalam Misnofi 2012 adalah: A. Politik sebagai hal mengurus negara. B. Politik sebagai aneka macam kegiatan dalam suatu negara menyangkut pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan negara maupun pelaksanaannya. C. Politik sebagai suatu kebijakan. D. Politik sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian landasan politik pendidikan. Pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik, begitu juga sebaliknya. Setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan. Politik pendidikan nasional perlu ditata dalam suatu organisasi yang efisien dan dikelola oleh yang profesional. Memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus. Landasan politik pendidikan berfungsi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Implikasi landasan politik terhadap pendidikan di Indonesia. Landasan politik pendidikan memiliki implikasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Praktik pendidikan di Indonesia berubah-ubah seiring dengan perubahan kebijakan politik yang diambil pemerintah di berbagai masa kepemerintahannya, dimulai dari pelaksanaan pendidikan pada masa penjajahan hingga kini, pada era reformasi. Berikut ini implikasi landasan politik terhadap pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama dapat kita lihat iaitu pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Pendidikan pada masa penjajahan bangsa Belanda ditetapkan dalam dua periode besar, iaitu pada masa VOC dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan pada masa VOC atau sebuah fungsi perusahaan dagang tidak lepas dari kepentingan komersial dan memiliki ciri khas profil guru, umumnya adalah guru agama atau Kristen, dan dikendalikan oleh kalangan gereja. Yang B yaitu pendidikan pada masa penjajahan Inggris. Inggris tidak menaruh perhatian besar pada pendidikan, tapi mereka berminat melakukan eksplorasi ilmiah sehingga muncullah karya fenomenal seperti: yang pertama, History of Java karya Raffles; 2, Sejarah Sumatera; 3, Kamus Melayu dan Pelajaran Bahasa Melayu karya Marsden; 4, Java Government, Gazetlas tentang ilmu pengetahuan daerah dan penduduk; 5, Kajian Botani oleh Horsfield; 6, Kajian Kepemilikan Tanah oleh Colin Mackenzie. C. Pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Jepang memulai penjajahan di Indonesia dengan konsep kemakmuran bersama Asia Timur Raya dan semboyan Asia untuk bangsa Asia. Jepang mengelola pendidikan di Indonesia saat itu dengan motif untuk mendukung kemenangan politik. Kebijakan pendidikannya diterapkan dengan cara yang pertama yaitu penghapusan semua penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 2, dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kasta. 3, mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. 4, menutup sekolah-sekolah Belanda. 5, melarang pihak swasta mendirikan sekolah lanjutan. D yaitu pendidikan pada masa Orde Lama dari tahun 1954 sampai tahun 1966. Pada masa itu, penekanan kebijakan pendidikan pada masa isu nasionalisasi dan ideologisasi, penekanan pada kedua bidang itu karena masa tersebut adalah masa krusial pasca kemerdekaan.
di mana banyak konflik yang mengarah pada separatisme dan tarik ulur antara pihak yang sekuler dan agamis. Implikasinya dari kebijakan politik pendidikan saat itu adalah terbentuknya masyarakat yang berjiwa nasionalis dan berpatriot Pancasila. Kebijakan tersebut sejatinya berupaya menjadi solusi cerdas dengan mengakomodasi sebuah kepentingan. Di sini terjadi pengakuan terhadap keanekaragaman budaya, seni, dan agama. Pada dasarnya, upaya membangun nasionalisme melalui pendidikan relatif berhasil. Hanya saja kurang diimbangi dengan kebijakan yang lain sehingga kemelut bernegara selalu ada di masa itu. Selanjutnya itu yang E, pendidikan pada masa reformasi. Dari tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi ini, penekanannya terletak pada desentralisasi dan demokratisasi. Kewenangan yang semula terletak di pusat dan berjalan secara top-down diubah dengan memberi kewenangan daerah yang lebih luas sehingga pola yang berjalan adalah bottom-up. Bagi dunia pendidikan pada era reformasi ini, banyak potensi untuk diselewengkan dengan mengambil dalih demokrasi dan desentralisasi. Realitas dunia pendidikan pada era reformasi antara lain, yang pertama itu otonomi daerah dalam bidang pendidikan, dua kurikulum tingkat satuan pendidikan ujian nasional. Baik, sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.